Pemimpin yang ideal dan mampu membawa kemajuan bagi negeri seharusnya adalah pemimpin yang memiliki karakter raja sekaligus seorang filsuf. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika peradaban dipimpin oleh sosok raja atau pemimpin yang juga berfilsafat, justru peradabannya menjadi maju. Jadi kalau kalian ingin Indonesia ini bertransformasi menjadi negara maju, seharusnya Indonesia dipimpin oleh presiden-presiden yang juga merangkap seorang filsuf. Atau minimal mereka tidak hanya cakap memimpin, tapi juga memiliki filosofi dalam hidup yang mereka praktekkan betul-betul. Mereka juga haruslah sosok-sosok pemimpin yang gemar mendalami pemahaman spiritual dan filsafat, sehingga mereka memimpin tidak hanya berdasarkan ego diri, tapi juga karena sudah tercerahkan. Bagaimana selengkapnya? Sebelum kita lanjutkan, simak dulu informasi penting berikut ini. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual, lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota, karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini. Dalam buku Republikanya Plato, di sana ada bayangan Sokrates tentang konsep negara kota yang ideal. Sokrates ini adalah gurunya Plato. Namun sayang, Sokrates ini terpaksa dihukum mati di usianya yang ke-70 tahun oleh penguasa Yunani kuno, karena pemikiran filosofinya itu dianggap meracuni pemuda-pemuda Athena. Tapi bagi Plato, justru pemikiran Sokrates ini banyak mempengaruhi pemikiran filsafatnya juga. Salah satunya adalah perenungan Sokrates tentang konsep negara kota yang ideal bagi bangsa Yunani kuno kala itu. Menurut Sokrates, seperti yang dikutip dalam buku Republiknya Plato, yaitu sebagai berikut. Sampai para filsuf menjadi raja atau raja dan pangeran-pangeran di dunia ini memiliki semangat dan kekuatan filsafat, maka kota-kota di sini tidak akan pernah bisa beristirahat dari kejahatannya. Tidak begitu pula dengan umat manusia, seperti yang saya yakini. Dan hanya dengan demikian negara kita akan menjadi raja, dan mereka mempunyai kemungkinan untuk hidup dan melihat terangnya hari. Di era peradaban Yunani klasik atau di Yunani kuno, bentuk negara yang ada saat itu adalah negara kota, di mana negara di sana tersusun dari kota-kota kecil yang berperadaban maju dan biasanya dipimpin oleh seorang raja. Peradaban Yunani klasik pernah meraih kejayaannya hingga melahirkan banyak filsuf-filsuf legendaris yang pemikiran dan ilmunya masih kita gunakan sampai sekarang ini. Nama-nama seperti Sokrates, Aristoteles, Plato, Pythagoras itu adalah deretan nama-nama filsuf era Yunani klasik yang hidup di zaman Yunani klasik. Para filsuf ini juga menjadi penyumbang yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan awal seperti matematika, fisika, dan kimia. Meskipun pernah berjaya di eranya, tapi peradaban ini juga pernah kewalahan membendung serangan dari bangsa Sparta. Kemunduran orang-orang Yunani inilah yang mendorong Sokrates dan Plato untuk merenungkan konsep negara dan pemimpin yang ideal bagi bangsanya. Dan renungan ini tertuang dalam dialog berjudul Republik berikut ini. Plato membayangkan bahwa pemimpin yang teladan itu akan memiliki semangat, pemberani, dan suka berpetualang seperti layaknya seorang raja. Tapi ia juga dikombinasikan dengan kecerdasan emosional seorang filsuf yang mampu menahan diri dan bijaksana. Dalam gambaran Plato dan Sokrates, seorang pemimpin yang ideal itu adalah gabungan antara raja dan filsuf. Raja adalah pemimpin yang tegas dan pemberani, namun seorang filsuf itu adalah orang yang berpikir secara bijaksana. Ia memiliki kecerdasan emosional yang sangat baik dan memiliki kecerdasan intelijensia serta bervisi jauh ke depan. Seorang filsuf bisa melihat apa yang tak bisa dilihat oleh orang kebanyakan, dan ia punya intensi untuk terus memperbaiki diri dari dalam. Ketika seseorang bisa menjadi sosok pemimpin gabungan antara raja dan filsuf, maka pemimpin tersebut juga mampu menyeimbangkan antara kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan dengan sempurna sambil tetap mampu menanggapi permasalahan sehari-hari yang menimpa pekerjaannya. Tapi sayangnya, hanya sedikit saja penguasa di dunia ini yang mampu memenuhi kriteria raja sekaligus filsuf ini. Padahal menurut Plato, ketika ada seorang pemimpin yang juga seorang filsuf, maka ia akan memberikan pencerahan kepada orang-orang di
di sekitarnya dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Selain itu, pemimpin ini juga pasti mempromosikan pendidikan dan pembelajaran secara luas di seluruh wilayah mereka. Sayangnya, di dunia ini, bahkan sepanjang sejarah, hanya sedikit saja persentase raja filsuf yang ada di dunia. Dalam peradaban-peradaban kuno, bahkan raja filsuf ini pun disebut juga sebagai raja dewa, sebab tak jarang kebijaksanaan seorang filsuf ini didapatkan para raja melalui kontemplasi spiritual yang mendalam, sehingga mereka dikatakan mendapatkan hikmah langsung dari Tuhan atau para dewa. Ini juga merupakan prinsip yang dipegang oleh leluhur Nusantara di era kejayaan kerajaan Hindu-Buddha dari kerajaan Islam dulu. Dalam buku Jejak Peradaban Kerajaan Hindu Jawa ini disebutkan, sepanjang masa keemasan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit pun, konsep raja dewa ini juga sudah diterapkan. Sejak muda, calon raja atau ratu telah digembleng dengan ilmu spiritual yang disiplin dan mendalam, sehingga saat dewasa dan memegang tampuk kepemimpinan, para raja dan ratu ini sudah bisa mendapatkan hikmah dari para dewa atau mendapatkan pengetahuan filosofis dari Tuhan langsung, dan inilah yang membuat mereka menjadi pemimpin yang bijaksana. Dalam sejarah, ketika pemimpin-pemimpinnya mampu menjalankan karakter raja sekaligus filsuf, terbukti kerajaan yang mereka pimpin justru mencapai puncak keemasannya. Filosofi raja dewa ini tidak hanya terjadi di peradaban kerajaan Hindu-Buddha ataupun kerajaan-kerajaan klasik di Eropa dulu. Ketika Nusantara dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam, filosofi raja dewa ini pun berganti menjadi Khalifatullah, di mana seorang raja juga merupakan perwakilan Tuhan langsung di dunia, sehingga ia tidak hanya harus selalu ditaati, tapi segala pemikiran dan tindakannya adalah teladan bagi rakyatnya. Sebab dalam konsep Khalifatullah di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terutama di Jawa, Tuhan dianggap bersemayam dalam diri raja-raja, sehingga titah seorang raja disamakan dengan titah Tuhan juga. Sebenarnya, konsep raja dewa dalam peradaban kerajaan klasik dan konsep Khalifatullah dalam kerajaan-kerajaan Islam itu merujuk pada sosok pemimpin yang tercerahkan. Dalam buku Republiknya Plato dijelaskan bahwa konsep tercerahkan di sini adalah berpengetahuan. Maksud pengetahuan di sini tidak hanya sebatas pengetahuan formal seputar perekonomian dan politik yang biasa dipelajari seorang bangsawan atau raja melalui sekolah-sekolah elit di istana, tapi juga meliputi pengetahuan ke dalam diri yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat spiritual yang tinggi atau orang-orang yang berfilsafat. Tercerahkan di sini berarti sadar akan keberadaan Sang Ilahi dalam diri. Salah satu raja besar dari Kekaisaran Romawi, Marcus Aurelius, pernah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Meditasi, bagaimana konsep tercerahkan yang seharusnya dijalani oleh seorang pemimpin. Kaisar Marcus Aurelius mengatakan, untuk mengetahui keberadaan Sang Ilahi dalam diri, manusia harus melakukan pencarian ke dalam diri, serta melampaui semua bagian-bagian diri sampai ia menemukan kesejatian diri. Sesungguhnya manusia itu terdiri dari tubuh, nafas, dan pikiran pengendali. Tubuh hanyalah terdiri dari darah, tulang-tulang syaraf, pembuluh darah, dan arteri. Tapi tubuh bukanlah kesejatian diri kita. Kita harus melampaui tubuh kita sendiri. Demikian juga dengan nafas. Nafas bukan hanya sekedar angin yang masuk dan pergi keluar dari tubuh. Udara yang menjadi nafas bisa tersedot dan tercurah kembali. Kita juga harus melampaui nafas tersebut. Sekarang yang tersisa adalah bagian yang ketiga, yakni pikiran pengendali. Pikiran pengendali atau directing mind ini adalah kekuatan tertinggi dalam diri yang identik dengan keilahian dalam diri kita. Dalam mitologi Yunani kuno, ini adalah fragmen dirinya Dewa Zeus, yakni raja segala dewa yang membawa sifat-sifat ilahiyah atau ketuhanan tertinggi di alam dewa. Ini adalah fragmen Dewa Zeus yang diberikan kepada setiap orang untuk menjaga dan membimbing manusia. Inilah esensi Sang Ilahi dalam diri manusia yang menjadi penuntun dan pelindung hidup manusia. Di Nusantara, filosofi ini selaras dengan gambaran diri sejati atau jati diri manusia atau percikan cahaya Tuhan, atau kesadaran murni manusia yang murni dari segala sampah-sampah pikiran, murni dari segala emosi negatif, dan bersih dari segala sampah-sampah ilusi. Ketika seorang pemimpin mampu menjadi raja sekaligus filsuf, ternyata mereka tak hanya mampu membawa peradaban yang dipimpin menjadi maju dan besar, tapi mereka juga menjadi pemimpin yang terkenang sepanjang sejarah. Di dunia ini ada beberapa sosok raja filsuf yang namanya masih kita kenal hingga sekarang, bahkan kerap diabadikan dalam legenda-legenda masyarakat. Siapa saja mereka? Kita lanjut ke part 2.
Plato dalam dialog Republiknya menggambarkan sosok pemimpin yang ideal, yang mampu membawa sebuah peradaban menjadi maju. Menurut Plato, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki gabungan karakter antara raja dan filsuf. Filsuf adalah orang yang berpengetahuan dan bijaksana. Biasanya ia gemar belajar, merenung, dan memperbaiki diri, sehingga muncul kebijaksanaan dalam dirinya. Sedangkan raja mewakili karakter pemimpin yang berani, tegas, disiplin, dan taktis. Dalam sejarah, ketika sebuah peradaban dipimpin oleh seorang raja filsuf, maka peradaban itu juga berkembang menjadi besar. Dalam sejarah, ada 7 raja filsuf yang sangat populer, dan namanya terkenang hingga kini. Jika Indonesia ingin menjadi peradaban yang maju, maka seharusnya ke depan kita juga memilih pemimpin yang memiliki karakter raja filsuf seperti orang-orang ini. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, Hammurabi. Hammurabi adalah pemimpin atau raja dari Kekaisaran Babilonia yang memimpin sekitar tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Di bawah kekuasaannya, peradaban Babilonia berkembang menjadi peradaban besar yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan serta mulai merumuskan hukum. Salah satu pencapaian terbesar Hammurabi adalah Kodeks Hammurabi yang berisi daftar undang-undang Hammurabi. Ini adalah teks hukum paling terpelihara dari Timur Tengah kuno dan menjadi cikal bakal dilaksanakannya konsep hukum yang berlandaskan pada praduga tak bersalah. Konsep hukum ini digunakan terus hingga sekarang. Hammurabi mengklaim ia diberi hikmah untuk menyusun kitab hukum tersebut karena terinspirasi langsung oleh Shamash atau dewa keadilan Babilonia. Perlu diketahui, masyarakat Babilonia adalah masyarakat politeisme yang menyembah Tuhan dalam perwujudan dewa-dewi, sehingga di sana banyak terdapat nama dewa dan dewi yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan yang spesifik. 2. Raja Daud. Raja Daud merupakan salah satu tokoh penting dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ia adalah penyair sekaligus pejuang yang berhasil mengalahkan Goliat, raksasa kejam di tanah Kanaan yang berkonflik dengan bangsa Israel. Raja Daud juga yang membentuk kerajaan Israel awal. Ia juga yang menurunkan kitab Mazmur atau Zabur yang menjadi salah satu kitab penting di agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Di Yahudi, Mazmur menjadi bagian dari tanah atau kitab sucinya umat Yahudi, dan isinya sering dilantunkan sebagai nyanyian pujian di beragam upacara di Bait Allah. Di Kristen, Mazmur menjadi bagian dari Perjanjian Lama. Di Islam, Zabur merupakan salah satu kitab kuno yang wajib diimani keberadaannya. Konon, setengah dari isi Mazmur itu diturunkan langsung ke Raja Daud di tanah Kanaan. Kehebatan Mazmur pun kini menjadi dasar dari pengembangan puisi dan sastra peradaban Barat. Raja Daud adalah seorang raja filsuf yang sangat spiritual. Ia tentunya orang yang sangat terkoneksi dengan Sang Ilahi. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Israel yang semula pengembara ini mulai bertransformasi menjadi kerajaan Israel dan mulai membentuk sistem peradaban mereka sendiri. Dan ini mengilhami tak hanya ambisi negara Israel sekarang, tapi juga menginspirasi banyak tarekat kebatinan di Barat untuk mengikuti jejak keberhasilannya. Karena itu, tidak sedikit tarekat kebatinan yang sekarang menggunakan lambang bintang Daud sebagai logo mereka. 3. Raja Sulaiman. Ia adalah anak sekaligus penerus tahta dari Raja Daud yang memerintah kerajaan Israel di pertengahan abad 10 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Israel bertransformasi menjadi kerajaan yang sangat besar dan megah. Bahkan dalam Islam, konon Raja Sulaiman juga sukses memimpin. Ini tidak hanya memimpin umat manusia saja, tapi juga menaklukkan bangsa jin dalam pemerintahannya. Di masa kepemimpinan Raja Sulaiman ini, Bait Allah di Yerusalem dibangun dan kemegahannya menginspirasi negara Israel serta banyak tarekat kebatinan Barat untuk meneruskan filosofinya. Dalam Perjanjian Lama, raja ini disebut juga sebagai Hakim Salomo karena ia sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Di Islam, ia masuk dalam daftar nabi dan rasul, di mana Raja Sulaiman sudah pasti adalah orang yang sering mendapatkan firman-firman Tuhan langsung melalui malaikat Jibril. 4. Kaisar Marcus Aurelius. Ia adalah kaisar Roma di abad 2 Masehi dan merupakan kaisar terakhir yang memerintah pada masa Pax Romana. Ini adalah periode yang relatif damai di kerajaan Romawi. Kaisar Marcus Aurelius sangat terkenal sebagai raja besar dan juga sangat baik hati. Dalam sejarah, kekaisaran Romawi hanya memiliki beberapa raja saja yang memiliki sifat belas asih. Salah satunya adalah Marcus Aurelius ini. Kaisar lainnya hanya diperbudak oleh hawa nafsu mereka sendiri.
Marcus Aurelius ternyata juga seorang praktisi filsafat stoikisme yang terkenal. Perenungannya banyak ditulis dalam buku hariannya yang berjudul Meditations yang terus dicetak ulang hingga kini dan menginspirasi banyak pemimpin serta penyuka filsafat. 5. Charlemagne. Ia adalah raja paling berpengaruh dari kaum Frank dan Lombard yang memerintah Eropa Barat di abad 8-9 Masehi. Ia juga dimahkotai sebagai Imperator Augustus oleh Paus Leo ketiga karena kontribusinya yang besar dalam mendirikan Kekaisaran Romawi Suci. Di bawah pemerintahannya, ia mulai menyatukan orang-orang Jerman dalam satu kerajaan dan mengubah rakyatnya menjadi Kristen. Sehingga saat itu suku-suku Jermanik yang tersebar di wilayah Belgia, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat pun bersatu. Di bawah kepemimpinannya pula, Eropa Barat mengalami masa pencerahan atau Renaissance Caroling, di mana ini adalah masa kebangkitan budaya dan intelektual Eropa setelah sebelumnya sempat terpuruk di masa kegelapan awal. Charlemagne juga ternyata seorang pengikut setia Saint Augustinus, di mana ia adalah seorang filsuf dan juga teolog hebat dari agama Kristen. 6. Alfred yang Agung. Ia adalah seorang raja yang memerintah kaum Anglo-Saxon atau Inggris dan sekitarnya di akhir abad 9 Masehi. Ia terkenal sebagai raja yang sangat baik, terpelajar, berkepala dingin, dan penuh dengan welas asih. Meskipun kerajaannya ini sering terganggu oleh serangan Denmark, tapi King Alfred tetap bisa mengawasi perkembangan administratif dan pendidikan di seluruh kerajaannya dengan baik. Selama masa pemerintahannya, King Alfred melakukan banyak terobosan di bidang pendidikan. Ia mengundang banyak sarjana-sarjana Latin untuk menerjemahkan kitab-kitab ke dalam bahasa Inggris. Ia juga membentuk sekolah istana yang fokus pada literasi untuk mendidik para bangsawan dan anak-anak bangsawan yang lahir rendah. Ia juga membuka kesempatan untuk kaum non-bangsawan menikmati pendidikan, sehingga di bawah kepemimpinannya, Inggris menjadi negeri yang berkembang dan menjadi cikal bakal monarki penguasa dunia di abad penjelajahan. 7. Sulaiman yang Agung. Ia adalah sultan besar yang memerintah Kesultanan Utsmaniyah di tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Ia juga merupakan sultan ternama dan merupakan puncak kekuasaan politik selama sejarah kekuasaan Turki Utsmani. Orang Barat menjulukinya The Magnificent Sulaiman. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman ini merupakan kerajaan Islam terbesar yang pernah ada. Nah, kekhalifahan Turki Utsmani mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman ini. Kekuasaan Sultan Sulaiman bahkan sangat luas hingga mencapai ke Eropa Timur. Ia juga pelopor perubahan besar di bidang pendidikan, perpajakan, serta hukum dan pidana. Ia dijuluki rakyatnya sebagai sang pemberi hukum karena ia mulai melakukan banyak reformasi hukum menjadi lebih adil dan beradab. Di bawah kepemimpinannya, seni dan kebudayaan Islam, terutama Turki, juga berkembang dengan sangat hebat. Ia juga seorang penulis yang sangat produktif. Banyak peribahasanya itu masih digunakan masyarakat Turki sampai sekarang. Di masa pemerintahannya pula, Turki memasuki zaman keemasan di bidang seni, sastra, dan arsitektur. Inilah yang disebut-sebut salah satu masa kejayaan kekhalifahan Islam, atau zaman Renaissance-nya Turki Utsmani, sebelum akhirnya peradaban Islam mundur karena digantikan oleh khalifah atau sultan lain yang tidak kompeten. Dalam sejarah, raja dan filsuf besar tersebut memang berasal dari berbagai latar belakang, tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Yang pertama, mereka punya intensi kuat untuk memperbaiki diri sendiri dan kerajaan. Yang kedua, mereka banyak melakukan reformasi di bidang hukum, pendidikan, dan kebudayaan. Dan sebenarnya, karakter raja filsuf ini tidak hanya ada di Eropa dan di Timur Tengah saja. Di Nusantara juga ada beberapa raja dan ratu yang memiliki karakter raja filsuf seperti ini. Hanya saja sejarah mereka banyak yang hilang dan bekas-bekasnya hampir tak bersisa. Tapi sebenarnya masih bisa dilacak dari sisa-sisa peninggalan yang masih ada di Nusantara. Kalau mereka bukanlah raja filsuf, tentu saja dulu VOC atau Belanda tidak perlu sampai repot-repot menjarah artefak-artefak Nusantara untuk diboyong dan dipelajari di negerinya. Sehingga akhirnya Belanda bisa menjadi kerajaan besar dan adidaya setelah Inggris. Salah satu faktornya adalah karena mereka mempelajari ilmu-ilmu kuno di Nusantara juga. Lalu siapa sajakah raja dan ratu Nusantara yang memiliki karakter raja filsuf juga? Jika kalian ingin ini dibahas, drop komen kalian di bawah. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena
Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota. Karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini.